Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera. Jumpa lagi di podcast Putri Cempa dalam acara diskusi khas Kharijatus Sa'adah Sholihul Huda. Kali ini kami akan mengambil tema perempuan dan bisnis. Bu Riroh, sejak kapan Bu Riroh mengawali bisnis? Bisnis, kalau kerja sejak kecil Mas, tapi yang dinamakan bisnis itu yang seperti apa Mas? Nah, bisnis itu mungkin usaha. Nah, usaha kecil-kecilan, usaha besar-besaran, usaha apa saja. Nah, dalam tanda kutip, orang awam mengatakan itu adalah bisnis kecil-kecilan, bisnis besar-besaran. Ya, kebetulan kalau saya berbisnis itu sejak muda, karena memang di usia berapa kira-kira? Sejak saya sekolah itu sudah berbisnis, tapi berbisnis ikut orang tua. Jadi begini Mas, kebetulan orang tua saya kan pedagang, mbah saya pedagang, saya ngambil barang dari orang tua, dari mbah, kemudian saya jual ke teman-teman. Ada untungnya dibuat sangu sekolah, itu sudah mulai dari kecil. SD? SMP lah, SMP. Kalau SD saya belum punya berpengalaman itu, tapi SMP sudah mulai seperti itu. Kebetulan sampai saya sekarang ini sudah 50 tahun, saya belum pernah mencari pekerjaan. Jadi memang selalu menciptakan pekerjaan sendiri, berbisnis sendiri begitu. Dalam tanda kutip mencari pekerjaan itu adalah sebagai karyawan, ya, sebagai buruh pabrik, buruh tani, buruh serabutan, apa saja yang asal punya usaha atau memang dompleng begitu ya. Iya. Pokoknya dalam arti saya nganggur, tidak bekerja, kemudian butuh pekerjaan itu saya belum pernah sampai sekarang. Bahkan dulu pernah diberi kesempatan untuk jadi PNS, saya pun tidak mau karena saya melihat itu terikat begitu Mas. Memang ora jatai. Sehingga saya memilih untuk swasta berbisnis kecil-kecilan. Nah, itu ceritanya bagaimana? Nah, biar enak kita ya sahabat-sahabat Putri Cempa, kita coba untuk awalnya ya karena ada kesempatan, karena orang tua punya banyak usaha saat itu, kemudian diberi kesempatan, dipercaya ikut-ikutan berbisnis. Setelah saya menikah, dalam tempo seminggu, 2 minggu, 3 minggu, delalah saya tidak pernah dikasih uang sama suami Mas. Sudah beberapa minggu menikah nggak pernah dikasih uang. Sejak kecil kan pantang untuk meminta kecuali kepada orang tua. Kemudian saya matur sama suami, bagaimana kalau saya punya usaha, karena saya juga tahu bahwa tidak meminta uang begitu kan. Terus suami bilang, apa kamu nggak malu kok usaha? Loh, usaha kok malu? Saya bilang begitu Mas Huda. Kamu mau usaha apa? Ya seadanya saja, yang penting saya usaha. Nah, kebetulan bule saya sekarang sudah meninggal, itu kan punya toko pakaian besar. Saya matur ke bule, saya boleh nggak kerja sama usaha? Apa itu Ci? Kebetulan bule kalau manggil saya Ci, karena seperti orang Cina. Ya, kecil saya kayak orang Cina gitu katanya. Piye Ci? Kan gitu. Saya mau ngambil barang dari bule tak jual. Akhirnya saya dikasih modal sama bule itu 1 bontot pakaian gitu, ada spray, ada baju-baju, ada segala macam. Saya keliling Mas ke desa-desa. Belum punya sepeda, belum punya motor, saya jalan kaki. Umur saya 20 tahun, saya nikah kan 20 tahun. 20 tahun itu juga sudah berusaha. Iya, karena sudah ada pengalaman sejak sekolah kan. Terus suami saya, kamu nggak malu bekerja seperti itu? Enggak, ngapain malu? Saya sudah biasa dulu bantu-bantu sama bule-bule yang punya kios di pasar, ngadai gula, ngadai kacang, ngadai segala macam, terus pulang diopahi, itu sudah biasa. Setiap hari libur saya produktif gitu loh. Bahasa saya itu mocok kepada
bude bule yang jualan, terus pulang dikasih sangu. Jadi tidak serta-merta main terus dikasih sangu gitu, enggak, tapi memang membantu sehingga ada pengalaman. Nah, saya mulai jualan pakaian ke tetangga-tetangga. Kalau orang Jawa bilang ya mindring. Mindringan itu kira-kira untung apa enggak? Nah, niatnya memang mindring, tapi faktanya banyak yang dibayar cash karena kasihan katanya. Jadi begini Mas, saya masih muda dengan wajah yang lugu dan polos, makanya saya selalu sampaikan perempuan itu enak, sudah punya model paras yang cantik, komunikasi yang baik, semua orang akan tertarik. Nah, manfaatkan potensi itu untuk bekerja. Tidak usah harus butuh modal banyak gitu, enggak. Faktanya saya datang ke tempatnya bule, dimodalin pakaian satu bontot begitu, kemudian saya jual sampai menggurita, membesar gitu loh Mas. Sampai saya bisa mendirikan sekolahan. Ada hasilnya begitu. Ya, ada hasilnya begitu. Sudah dari sedikit demi sedikit bisa beli sepeda motor, bisa beli mobil ya dari bekerja itu. Bisa mencukupi kebutuhan saya sendiri, mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi memang berbisnis. Nah, itu tadi mungkin sudah mencakup apa yang dinamakan bisnis sudah Ibu. Itu bisnis ya. Nah, saya nggak sadar kalau itu bisnis. Karena kan itu karena kondisi. Nah, mungkin nggak terasa waktu itu ternyata kecil sudah mulai tertanam jiwa untuk membantu orang tua, Pak. Memang orang tua itu kan disiplin. Dulu orang tua saya, bapak ibu saya disiplin. Misalnya saya seminggu dikasih jatah uang saku 20.000 misalnya. Kebetulan saya kelas SMA atau setara aliyah itu sudah pakai sepeda motor. Itu misalnya uang bensin kurang ibu nggak mau tahu. Kamu ngeluyur kemana? Kenapa uang bensinmu habis? Harusnya kan cukup kan begitu. Karena dulu seliternya cuma 600 rupiah Mas. Berarti kategori dulu itu mungkin keluarga dari orang mampu mungkin, karena mohon maaf sekolah sudah dibawakan motor. Ya, alhamdulillah memang bapak ibu saya cukup mampu, cuman beliau disiplin dan selalu ketat begitu sama anak-anaknya. Nah, saat ini apa masih yang jualan pakaian itu masih diteruskan apa mandek waktu di usia 20 tahun itu? Kalau bisnis berjualan itu sampai sekarang masih jalan terus, tapi mungkin polanya sudah berbeda. Sekarang lebih banyak online, tidak keliling-keliling door to door karena sudah memanfaatkan era digitalisasi kan begitu Mas. Cuman bisnisnya sudah lebih tidak hanya sekedar pakaian, tetapi yang lain apapun yang bisa di-online-kan tak online-kan. Dan kadang-kadang sekarang nilainya bukan semata-mata cari untung, tetapi mungkin membantu saudara, membantu teman. Kalau ada teman, saudara yang punya bisnis, kemudian saya bantu untuk marketingnya, dapat untung, kadang saya juga tidak minta. Karena sudah tua lah, targetnya bukan itu, sudah tumek kalau orang Jawa. Umurnya sekarang udah berapa nih? 50 tahun dong sudah. 50 tahun. Jadi sekarang mungkin sudah mulai menikmati hidup ya. Mensyukuri hidup. Ya. Nah, waktu itu ada kiat-kiat khusus ketika di usia itu kan mungkin 20 sampai belajar 5 tahun sampai 10 tahun. Kiatnya waktu itu gimana? Kan mungkin ada tantangan. Saya sih mikirnya begini Mas. Untung rugi gitu kan. Betul. Bisnis itu dijalankan karena kita butuh ada pendapatan, pemasukan. Tetapi tidak semua orang usaha itu mujur terus kan begitu Mas. Jadi pada suatu ketika ada orang yang punya hutang kepada kita, ternyata diminta sulit, ya saya berusaha sudahlah diikhlasin aja gitu. Nah, karena ini kan tadi saya bicara tentang perempuan. Artinya kan perempuan itu 1 dibanding 2 atau saat ini itu kan banyak perempuan yang sudah mulai bekerja. Nah, sejauh ini bisnis yang Ibu lakoni ya, Ibu lakukan waktu kecil 5 tahun sampai 10 tahun tentu ada tantangan dan hambatan. Nah, setidaknya di usia pada saat ini sudah usia 50 tahun
Nah, ada kemungkinan, ada ingin cita-cita, karena tadi yang disampaikan Bu Riro itu saat ini sudah mulai bersyukur ya, bersyukur, menikmati hasil, merambah ke yang lain, apa cukup hanya itu saja begitu. Nah. Jadi gini Mas, wajar seorang perempuan itu sebetulnya hanya kepengen dicukupi atau dinafkahi oleh suami. Tetapi ketika kondisi suami kita tidak mampu dan memang ada keterbatasan waktu untuk memaksimalkan mencari nafkah lahir untuk diberikan kepada istrinya, sebagai istri ketika kita mempunyai potensi dan punya waktu, kan sah-sah saja kalau kita punya usaha. Itu pertama yang harus menjadi pedoman saya berbisnis. Jadi saya usaha ini membantu suami. Tujuannya? Ya, membantu suami. Karena kebetulan suami lebih banyak waktu untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, tetapi kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, kan begitu Mas. Sehingga tidak semuanya ada nilai ekonominya. Kemudian berbisnis tentu ada suka duka, tetapi ketika kita targetnya bukan melulu nominal yang besar, ada untung sedikit, itu sudah harus kita syukuri Mas. Cukup, sementing kebutuhannya cukup. Dan saya tidak tahu bisnis itu apa, tapi saya ada satu pengalaman yang ini perlu menjadi introspeksi semua orang pelaku bisnis. Jadi begini Mas Sholihul Huda, hampir mulai umur 20 tahun sampai 35 tahun, itu kisaran 15 tahun ya, saya bekerja tidak pernah punya hutang bank. Di usia produktif itu ya? Itu kan usia produktif itu. Saya tidak dimodali orang tua, tidak hutang bank. Saya bekerja keras mati-matian sendiri. Apapun saya jalankan, asalkan ada nilai produktifnya, ada untungnya, tak jalankan dengan kelegowoan hati. Sampai mohon maaf, saya bisa punya aset, saya bisa beli tanah dan sebagainya tanpa pernah hutang bank. Ketika sudah mulai mapan tanpa hutang bank, suatu ketika kita tergiur ditawani hutang bank, padahal tanpa hutang sebetulnya sudah cukup secukup-cukupnya, tapi tidak wah loh. Misalnya cukuplah ada rumah, misalnya mobil ya cukup mobil biasa second yang dipakai, kan begitu. Tetapi ketika kita mulai tergiur dengan hutang bank, setiap hari ditawani pegawai bank, misalnya ngambil hutang, disitulah mulai awal kehancuran Mas. Begitu hutang bank tidak sesuai prediksi, ada iklim, ada suasana yang membuat kita harus bangkrut, rugi, kan begitu. Seandainya rugi atau kerugian materi itu tadi bukan karena hutang bank, saya rasa bebannya tidak berat. Tetapi karena berani mengambil hutang bank, akhirnya itu menjadi beban berat. Ini pengalaman yang tidak pernah saya lupakan seumur umur. Seandainya saya dulu bertahan tidak hutang bank, mungkin saya tetap hidup tenang, sewajarnya, memang tidak mewah, tetapi tenang gitu loh. Nah, pelajaran apa yang bisa saya ambil ketika saya kemudian memberanikan diri punya hutang bank? Orang yang punya hutang bank itu harus punya nyawa double. Ini perlu. Contohnya? Nyawa double itu ya gini Mas, fisiknya kerja di sana, pikirannya kerja di sana, sehingga mereka punya ekspansi usaha di beberapa tempat. Misalnya satu tidak bisa mencukupi untuk angsuran bank, satunya lagi bisa mencukupi, kan begitu, ada subsidi silang. Tapi kalau kemudian hanya satu unit usaha, begitu satu unit usaha itu kemudian ada kondisi iklim cuaca atau mungkin kesalahan manajemen atau keteledoran, kan begitu, bangkrut itu. Sehingga saya berpesan kepada adik-adik saya yang sekarang sedang merintis bisnis, saya tidak menyarankan mereka ambil hutang. Rata-rata saat ini adik sudah ada itu mereka berbisnis semua, tetapi secara mandiri, dan mereka pada maju. Saya menyampaikan bahwa sepanjang besok kamu masih bisa makan, kamu masih bisa memberikan uang saku untuk adik-adikmu, hindari hutang bank. Itu saya sampaikan Mas, karena mohon maaf saya sudah pernah mengalami.
kecuali memang kita punya beberapa perusahaan besar, yang satu bisa mensubsidi yang lain misalnya. Nah itu, kemudian ada pengalaman juga yang menjadi mindset saya sampai sekarang. Orang kalau mau ekonominya stabil, orang kalau mau cukup kebutuhannya, tidak boleh bekerja hanya satu bidang usaha, tapi minimal harus punya 5 unit usaha, Mas. Maksudnya begini, Mas Solihul Huda. Yang pertama, kita harus punya bisnis yang ada pemasukan harian. Sampai sekarang saya masih jualan nasi, dodol. Pokoknya setiap hari raketang 10.000, 20.000, 30.000 saya untuk untung. Karena ada tiap hari di pemasukan. Karena apa? Bangun tidur, melek meripate, kita sudah butuh makan, kita sudah butuh minum. Jadi setiap hari kita harus punya pendapatan harian yang pasti, meskipun tidak banyak, meskipun belum bisa banyak. Yang kedua, kita harus punya pendapatan mingguan. Kalau saya sekarang ini ya setor-setor barang yang uangnya tak minta mingguan. Setiap Sabtu saya dapat uang setoran misalnya 2 juta, 1,5 juta, saya setor tepung, saya setor gula, begitu, Mas. Sehingga setiap minggu saya punya pendapatan mingguan yang tidak mengganggu pendapatan harian. Makan sudah tercukupi. Setiap minggu ketika kita mau nengok orang sakit, kita mau takziah, kita mau makan-makan bersama keluarga, kita sudah punya pendapatan mingguan. Kan begitu, Mas. Tidak bisa kita mengganggu pendapatan harian. Dan kita mau misalnya nengok orang sakit, kita mau nyumbang, kita mau ngapa-ngapain, tidak ada pendapatan mingguan, kan kita mengambil pendapatan harian. Masa anaknya kon ngeleh? Kan nggak bisa. Nah ini harus kita, sehingga kita harus bisa menciptakan sumber penghasilan mingguan. Yang ketiga, kita harus bisa menciptakan sumber penghasilan bulanan. Kalau kita pegawai, oke, setiap bulan dapat gaji. Kalau tidak, ya ciptakan. Karena pegawai itu kan sudah mutlak. Nah, mutlak itu sudah nominalnya sudah. Kalau orang bisnis seperti saya, pendapatan bulanan saya ambil dari mana? Saya sering setor-setor barang dibayar dengan giro tempo bulanan. Karena setiap bulan ada bayar listrik, ada ngangsur mobil, ada air, itu bulanan yang Sahriyah atau SPP anak sekolah, itu tidak bisa diganggu gugat loh, Mas. Setiap bulan kita mengeluarkan uang, apalagi yang misalnya rumahnya masih kontrak, sehingga meskipun kita berbisnis swasta, kita harus menciptakan pendapatan yang bulanan, yang tidak bisa kita ganggu gugat, tidak bisa mengganggu pendapatan harian dan mingguan. Yang keempat, pendapatan tahunan, Mas. Setahun sekali harus punya pendapatan. Karena apa? Setiap lebaran Idul Fitri itu lebih dari 10 juta pengeluaran kita. Kadang-kadang bisa 20 juta, 25 juta. Ngecat rumah, tuku panganan, tuku saya anyar, nyangon-nyangoni dulur, betul-betul. Padahal ini pengeluaran yang sebetulnya tidak, artinya wajar tidak wajar, tapi kan tradisi. Sepertinya itu pengeluaran tradisi. Sudah menjadi seperti kewajiban. Masa kita ke orang tua tidak bawa-bawa apa-apa? Masa kita ketemu setahun sekali, ada anak-anak kecil tidak ngasih sangu, kan begitu, Mas. Kemudian silaturahim rakitang gula sekilo yang gowo, kan begitu. Ini sudah membudaya, sehingga kita harus punya pendapatan tahunan. Kalau selama ini ya saya nandur tebu, saya tani, kan begitu, Mas. Jadi tidak mengesampingkan hal-hal itu. Oh, misalnya setahun panen dapat untung 10 juta, 20 juta, lumayan. Karena kita tidak ngomong bisnis besar loh, Mas. Saya tidak pernah kenal bisnis besar. Saya kenalnya ya hal-hal apakah itu bisnis atau tidak saya nggak tahu. Tapi sejak kecil sampai tua saya bekerja, tidak pernah nganggur. Bahkan 24 jam mungkin saya bekerja, kecuali tidur pun saya masih bekerja. Tidur pun karena bangun tidur saya sudah harus aktivitas ini apa, nanti hari ini kemana, sudah terjadwal. Dan bukan seperti kehidupan artis yang enak-enak bermewah, itu enggak. Saya enggak kenal penampilan yang glamor, saya enggak kenal penampilan yang enggak. Saya hidupnya sangat sederhana. Terus untuk yang kelima, itu yang tidak kita duga. Jadi pendapatan insidentil. Kalau saya selama ini kadang-kadang disuruh jual ke tanah orang, saya dapat komisi.
Saya nggak pernah menolak, Bu Hariroh minta tolong tanah saya dijualkan. Saya bilang begini, oke, insya Allah kalau jadi rizkinya jenengan, rizkinya saya tak jualkan. Tapi saya nggak pernah bilang, oh saya nggak bisa, saya nggak jual-jual, nggak begitu Mas. Saya akan menjawab dengan enak, oke, kalau memang menjadi rizkinya kita, tak jualkan. Ketika saya dapat komisi, saya bisa rekreasi, saya bisa umroh, piknik, kan begitu. Bisa bersantai-santai nginep di hotel ke pantai. Yang ini tidak mengganggu harian, bulanan, tahunan. Yang sifatnya insidental ya. Insidental itu artinya segala sesuatu yang manakala itu bisa dimanfaatkan. Ya, dan itu untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang tidak misalnya tidak kebutuhan-kebutuhan bahkan tidak primer, terjadwalkan. Ya, tidak terjadwal. Tidak terjadwalkan. Saya beberapa kali umroh kan juga tidak pernah bayar dari uang pribadi Mas, ya karena insidental. Alhamdulillah loh. Nah, ini juga pengalaman, artinya iya. Yang sifatnya insidental itu ternyata bisa ada berkahnya begitu. Iya, iya. Nah, kalau banyak orang mengatakan aku sudah capek kerja seharian begini, kerjamu cuma 1 kali loh. Kamu belum punya pendapatan 5 jenis. Masih kurang kalau kepengen ekonominya mapan. Nah, 5 jenis ini Bu Riroh itu pengalaman dari mana sebetulnya? Ya pengalaman dari proses hidup. Proses hidup. Iya, proses hidup saya kan memang berdarah-darah. Konsep ini loh, konsep ini 5 itu apakah dari orang lain atau memang sebetulnya? Ya diskusi dengan suami. Ini bagaimana ya supaya kita harus begini, kita diskusikan berdua. Sehingga ketika kita merintis bersama-sama kan begitu. Ketika kita sudah mendiskusikan dan ada komitmen ya, ayo kita rintis pendapatan yang bulanan, ayo kita rintis pendapatan mingguan, begitu Mas. Memang harus berdua dong. Misalnya Mas Solihul Huda, istrinya punya bakat di kuliner misalnya, ya sudah, coba setor makanan ke toko yang uangnya diambil setiap bulan. Berarti kan setiap bulan rakitan 500.000, 1 juta dapat pendapatan, kan begitu Mas. Jangan dihitung besar kecilnya, yang penting istiqomah atau rutinitasnya itu bisa dicagerke. Saya selalu pesan sama anak-anak saya yang perempuan, kalau cari suami tidak harus punya pendapatan besar, yang penting rutin dan mereka itu sayang sama kamu. Soal besar kecil itu sudah ada jatahnya dari Gusti Allah. Nah, untuk para perempuan ini sangat bagus dan menarik. Karena ada 5 konsep yang sudah kami bicarakan, ini akan menjadi edukasi atau pembelajaran untuk kita semua, sebagaimana perjalanan hidup itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Iya, panjang banget untuk menemukan konsep memang, itu. Dari kecil, Bunda ini dari titik nol, artinya dari titik nol, sehingga suka dukanya itu ada. Nah, betul. Tips yang sampai saat ini itu masih bisa bertahan itu apa? Kira-kira. Ya karena kita masih hidup. Sepanjang masih hidup, masih bernafas, masih bergerak, ya kudu gelem obah. Nek ora obah ora mamah. ini kan filosofi orang Jawa Mas. Tapi itu tak praktekkan betul. Sehingga misalnya ya, saya tidak ada ilmu, tidak ada background untuk mengelola usaha kuliner. Ketika saya diberi kesempatan sama teman, sahabat, saudara, tolonglah dikelola misalnya, saya mau belajar. Dan saya selalu yakin, setiap kita yakin Allah pasti memberi pertolongan. Dan saya nggak pernah gengsi Mas. Orang kadang kan mohon maaf, sudah pernah jadi anggota dewan kok kerjanya begitu-begitu kemudian dia gengsi, saya enggak. Nah gengsi itu kalau ngakali orang, lah ini kerja real kok. Real. Nyata, real, dan bermanfaat bagi banyak orang. Ada karyawan yang bisa kita ajak kerjasama, kan begitu. Iya. Saat ini Bu Riroh itu menjalankan bisnis, atau orang mengatakan itu wah pengusaha gitu kan, pengusaha apa saja dan bisnis apa saja. Nah hasilnya itu saat ini ditasarufkan untuk siapa dan untuk apa? Ya nomor 1 untuk keluarga. Jadi berbisnis ada uangnya, ada penghasilannya, ada pendapatannya. Nomor 1 untuk keluarga. Yang kedua, kebetulan kan saya punya yayasan sosial Mas. Ada yayasan sosial itu tujuan saya dulu memang, saya pernah dipesan sama suami saya begini,
niatkan yang baik, karena ada yang kelihatan berjuang jebulnya cuman permainan, ada yang kelihatan bermain-main tapi ternyata itu perjuangan. Semua diawali dari niat yang baik, sehingga ketika kita punya yayasan kadang-kadang mohon maaf jangan dikomersilkan. Nah, yayasan yang yang kami dirikan ini, karena didirikan dengan suami ya Mas, itu memang tujuannya ya untuk apabila kita ada peluberan rizki ya untuk sosial begitu, untuk sosial. Tetapi satu hal yang menjadi catatan penting dalam perempuan ketika berbisnis, tujuan utama adalah membantu perekonomian keluarga, sehingga anak-anak mendapatkan kehidupan yang layak ketika ibunya atau seorang istri itu ikut punya penghasilan. Kemudian perempuan ketika berbisnis sudah tidak boleh iri-iri dengan suami. Artinya begini Mas, kebutuhan perempuan kan lebih banyak daripada suami. Kebutuhan kosmetik, kebutuhan penampilan, kebutuhan stylist kan begitu. Ya. Itu kan lebih banyak daripada suami. Suami kan lebih sederhana. Nah, ketika itu jangan merasa bahwa aku kerja cari duit sendiri, aku penampilan cari duit sendiri, tidak. Mereka bekerja bukan untuk menunjang penampilan, tapi bekerja ya memang untuk keluarga. Saya bekerja, tetapi saya tidak pernah berpenampilan berlebihan. Tidak kemudian harus beli baju yang mahal-mahal, harus Bu Riro kan kumpulannya juga pejabat-pejabat, kenapa penampilannya sangat sederhana, kan begitu, banyak orang seperti itu. Saya bilang, apa sih arti kemewahan ketika kita tidak bisa mensyukuri apa yang ada? Kita dilihat mewah, tetapi otak kita nol. Kita dilihat mewah, tetapi hati kita gersang. Kan begitu Mas, kita terlihat penampilannya putri dari kahyangan, kan begitu, tetapi di rumahnya berantakan, kotor, tidak karuan, tidak pernah tahu arti kerapian dan kebersihan, kan ya sama saja. Sehingga penampilan itu hanya kamuflase. Yang paling penting adalah perempuan berbisnis adalah membantu perekonomian keluarga. Artinya jadi Bu Riro ini memang semata-mata untuk keluarga. Ya. Adapun yang lain adalah nanti ketika yang lain bisa disedekahkan, tasarrufkan yang lebih bermanfaat. Itu pun izin suami. Itu pun izin suami, walaupun mohon maaf tidak harus izin suami ketika istri punya pendapatan sendiri ya. Tetapi saya selalu matur, bagaimana kalau ini tak gunakan ini, bagaimana kata ini? Karena begini loh Mas, kita punya rezeki yang banyak itu juga karena doa suami. Mungkin suami kita tidak punya pendapatan yang lebih dari kita, tetapi ketika suami kita mendoakan, rezeki kita banyak. Tapi alhamdulillah ya Mas, mohon maaf, alhamdulillah suami saya mencukupi kebutuhan saya lebih dari cukup, sehingga apa yang membuat kamu bekerja itu silahkan didistribusikan semaksimal mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Contohnya, saya punya hobi seperti ini, kita bikin podcast. Ini kan biaya saya sendiri. Lawang urusan rumah tangga sudah dihandle suami kok. Uangnya buat begini-begini untuk kegiatan-kegiatan sosial, kan begitu Mas. Iya. Tapi kan izin sama suami. Oh iya, jadi ini adalah sebuah artinya perempuan tidak hanya duduk manis di rumah, tetapi ketika memang dituntut untuk bisa bekerja, berusaha, jadi tidak ada salahnya dalam rangka menopang perekonomian keluarga. Betul. Demikian diskusi kali ini. Diskusi khas Hadratus Sa'adah Sholihul Huda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.